Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaidan Abror dengan NIM C109. Saya dari kelompok 7, paralel 2. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi hipovisasi dan induksi pemijahan pada ikan. Organ yang mengambil peran dalam menghasilkan hormon reproduksi pada ikan, salah satunya yaitu kelenjar hipofisa atau pituitari. Organ ini terletak di bagian depan otak, tepatnya pada infundibulum, dan dilindungi oleh lekukan dasar tulang otak yang disebut sella tursika. Kelenjar ini memiliki bentuk agak bulat, berwarna putih, berukuran kecil dan beratnya berkisar 2-3 mg. Fungsinya mencakup produksi berbagai jenis hormon termasuk hormon yang mempengaruhi organ reproduksi jantan atau testis dan betina atau ovarium. Karena letaknya berada di bagian depan otak besar atau di ensefalon, pengangkatan otak tidak akan ikut menarik kelenjar ini. Kelenjar hipofisasi, maksudnya kelenjar hipofisa, melekat pada infundibulum melalui tangkai yang panjang atau pendek, tergantung spesies ikan. Untuk mengambil kelenjar hipofisa diperlukan pembukaan tulang tengkorak karena posisinya yang tersembunyi di sela tursika. Kelenjar hipofisa tersusun atas 4 bagian utama yaitu pars tuberalis, pars anterior, pars intermedia, dan neurohipofisis. Di antara bagian-bagian tersebut, pars anterior memiliki peran penting dalam fungsi reproduksi karena di sanalah hormon gonadotropin diproduksi yang berperan terhadap gonad. Efektivitas ekstrak kelenjar hipofisa tidak hanya bergantung pada metode pengambilan dan penyimpanan, tetapi juga pada umur, jenis kelamin, dan tingkat kematangan ikan donor. Selain itu, setiap spesies ikan memerlukan dosis ekstrak yang berbeda untuk merangsang proses pemijahan. Teknik pemijahan buatan atau induced breeding, yang juga dikenal sebagai hipovisasi, digunakan untuk memperbanyak ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi, terutama yang sulit berkembang biak secara alami di lingkungan terbatas. Proses ini, gonad ikan dirangsang menggunakan hormon dari kelenjar hipofisa atau hormon sintesis sebagai pengganti, dengan tujuan mendorong pelepasan telur dan sperma agar pemijahan dapat berlangsung secara terkontrol dalam sistem penangkaran. Metode hipofisasi terbukti memiliki kontribusi besar terhadap sektor budidaya perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan. Penerapan teknik hipofisasi telah menciptakan peluang baru dalam meningkatkan produksi ikan di berbagai belahan dunia. Hipofisasi dilakukan dengan beberapa teknik penyuntikan seperti intramuskular, intraperitoneal, intrakranial, dan intravena. Berikut bahan dan alat kerja pada praktikum ini, yaitu bahan yang digunakan adalah ikan matang gonad, kemudian hormon ovaprin, aquabides, dan alkohol atau etanol. Kemudian alat yang digunakan yaitu sectio kit, botol atau wadah, hipofisa, nampan, spuit, dan lap basah. Kemudian langkah kerjanya yaitu kepala ikan dibedah menggunakan pisau yang tajam, kemudian kulit kepala dipotong dengan satu gerakan. Kemudian lemak yang menyelimuti otak dibuang dengan menggunakan kapas. Kemudian saraf penciuman dan optik kemudian dipotong. Setelah itu otak diangkat dan dibuang. Kelenjar pituitari kemudian diidentifikasi dan ditemukan. Kemudian setelah pembedahan, kelenjar dapat terbawa bersama otak atau tetap berada di dasar rongga otak yang sering tertutupi oleh membran. Kemudian kelenjar dibuang dengan hati-hati setelah dipisahkan dari membran atau dari otak itu sendiri. Dalam eksekusi ini, kelenjar tidak boleh rusak. Kemudian setelah dikumpulkan, kelenjar pituitari disimpan dalam alkohol absolut di dalam botol steril dan juga disimpan dalam botol lainnya untuk keperluan pengawetan.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.